Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang terakhir, video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Tidak Ada Protes Tentang Yesus Kristus. Maksud saya, semua kehidupan Yesus yang adalah Kristus yang ditulis di dalam Alkitab yang kita yakini sebagai kitab suci kita adalah kebenaran semata-mata. Sehingga ketika umat Kristen dan Katolik mempelajarinya, tidak ada protes bahwa apa yang tertulis adalah berita yang bohong, berita yang palsu, sebab semuanya masuk akal. Semuanya dilakukan oleh Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, dan semua yang dilakukan oleh Tuhan yang walaupun tidak terjangkau oleh pikiran kita sebagai manusia, dia tetap melibatkan begitu banyak saksi yang bisa bercerita bahwa peristiwa yang ajaib itu memang telah terjadi. Saudara, video yang keempat, video yang terakhir dari judul besar Tidak Ada Protes Tentang Yesus Kristus. Judul yang akan kita renungkan adalah menampakkan diri dan naik ke surga. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan tahu bagaimana cara berpikir manusia sebagai umat ciptaannya. Manusia percaya oleh karena sebuah bukti. Tanpa bukti, manusia sulit untuk bisa diyakinkan. Demikian pula ketika bukti sudah ada pun, tidak mudah manusia langsung mempercayainya. Tentunya mereka akan meneliti lebih dulu bukti yang disajikan, benar atau tidak. Oleh karena itu tidak salah ketika Yesus yang adalah Kristus harus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dan firman ini ditujukan oleh Kristus di zaman saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Dia, harus percaya kepada Dia yang ditulis di dalam kitab suci 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Percaya dengan tidak melihat. Tetapi saudara, saya berani yakinkan saudara bahwa Yesus yang adalah Kristus memang adalah Tuhan. Buktinya, nama Yesus Kristus Tuhan sampai dengan detik ini kita bicara adalah nama yang berkuasa terbukti. Ketika saudara dan saya berdoa di dalam namanya untuk sebuah
persoalan di mana kita sudah tidak ada yang bisa menolong, seringkali Dia nyatakan kasih-Nya, datang menolong saudara dan saya tepat pada waktunya, sehingga kita semakin yakin sesuai dengan apa yang Dia katakan. Sampai hari ini engkau belum meminta di dalam namaku, oleh karena itu berdoalah, mintalah di dalam namaku, maka aku, Yesus yang adalah Kristus, akan memberikan apa yang kau minta. Saudara, terbukti bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, bukan hanya ketika Dia hidup bersama para rasulnya, tetapi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan dunia dengan segenap isinya. Saudara, kita melihat lebih dulu. Tuhan ngerti manusia tanpa bukti sulit percaya. Ketika para murid datang ke dalam kubur, bukankah para murid sudah diberitakan tentang penderitaannya Dia di atas kayu salib, tentang kematiannya di atas kayu salib, dan Dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya pada hari yang ketiga di dalam Injil Matius sampai dengan 4 kali. Artinya peristiwa itu pasti akan Dia lewati, dan peristiwa ini menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena pentingnya, Yesus harus memberitakan sampai 4 kali. Oleh karena itu, sangat memprihatinkan. Sudah diberitahu 4 kali, kemudian mereka menyaksikan kubur yang kosong. Apa yang diberitakan oleh Kristus itu tidak masuk di akal mereka. Petrus dan Yohanes justru berpikir, siapa yang telah mencuri jenazah Tuhan dan gurunya? 4 kali diberitakan dengan kesungguhan hati. Ternyata tidak masuk di akal mereka, tidak masuk di pikiran mereka, bahwa kubur yang kosong membuktikan Dia bangkit, Dia hidup. Tetapi malah para rasul sedang berpikir, siapa yang mencuri jenazah Tuhan dan gurunya? Saudara, menyedihkan sekali. Tetapi Tuhan tetap adalah Allah yang mengerti tentang bagaimana ciptaannya itu berpikir. Oleh karena itu, Dia lakukan yang satu ini. Dia menampakkan diri. Yang pertama, Yohanes pasal 20. Bapak Ibu catat saja. Dia menampakkan kepada Maria Magdalena. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Silakan Anda baca sendiri. Oleh karena itu, siapkan alat tulisnya, ditulis, dicatat, supaya Bapak Ibu bisa merenungkan kembali peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Dia bangkit, dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan para muridnya, para sahabatnya, bahwa apa yang Dia katakan 4 kali itu betul-betul fakta yang terjadi. Dan kemudian Dia juga harus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yang ini saya bacakan agar kita memperhatikan lebih serius. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka pun takut
Kalau ketahuan mereka adalah pengikut Kristus, jangan-jangan mereka juga akan disiksa, dibunuh di atas kayu salib. Oleh karena itu, mereka sengaja mengunci diri di rumah yang sama dengan pintu terkunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sudah ada mukjizat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di saat pintu terkunci, kemudian Tuhan Yesus masuk dan menampakkan diri kepada mereka. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, ketika dia menampakkan diri, dia langsung ngerti apa yang kau mau. Yaitu engkau butuh bukti bahwa ini aku. Ini Yesus yang mati di atas kayu salib dan hidup kembali. Oleh karena itu, dia langsung tunjukkan telapak tangannya yang berlubang paku. Ini bukti. Bekas lubang inilah yang akan mengingatkan engkau bahwa aku dipaku telapak tanganku untuk disalibkan. Ada bekas lubang paku. Kemudian dia juga menunjukkan lambungnya. Karena ada seorang pasukan Romawi yang mencucukkan tombaknya ke lambung Yesus Kristus Tuhan ketika dia ada di atas kayu salib. Untuk memastikan apakah Yesus yang adalah Kristus memang sudah mati. Saudara, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan ingin juga menyampaikan kepada para muridnya. Dia dulu pernah berkata di video-video saya yang lain, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kamu harus percaya, minimal lewat pekerjaan-pekerjaan yang tak lakukan, bahwa dia, Bapa, ada di dalam aku. Saudara, sekarang dia menghembusi dengan Roh Kudus. Dia ingin memberikan pengertian kepada saudara dan saya, bahwa Roh Kudus itu pun tinggal di dalam aku. Aku dan Bapa dan Roh Kudus dalam satu kesatuan, dalam satu persekutuan yang indah yang tidak pernah terpisahkan. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan itu bisa menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus. Sayangnya Thomas tidak di situ. Oleh karena itu, saudara, ketekunan datang kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Siapa tahu justru lewat ketekunanmu suatu saat momentum yang penting ini terjadi karena engkau tekun. Saudara, Thomas tidak di situ. Thomas tidak dapat hembusan, tidak dapat menerima Roh Kudus yang dihembuskan langsung oleh Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Padahal Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus ini pun menjadikan satu kuasa yang luar biasa ada di dalam hidup para rasulnya, sehingga mereka boleh benar-benar mendapatkan kuasa dan kekuatan serta keberanian memberitakan Injil Kristus tanpa pernah harus merasa takut nyawanya melayang. Sama seperti ketika mereka harus mengunci diri
karena takut ketahuan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Nah, saudara, ini juga salah satunya secara simbolis. Yesus yang adalah Tuhan sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang percaya secara umum. Yesus yang adalah Tuhan mencurahkan Roh Kudus lebih dulu kepada para rasulnya yang menjadi saksi buat kematiannya, buat kebangkitannya, dan buat kenaikannya ke surga. Agar supaya para rasul ini betul-betul penuh dengan kuasa yang Tuhan berikan untuk mengemban tugas yang maha berat, memberitakan Injil Kristus. Dan tanpa ada rasa takut lagi jika mereka harus mati oleh karena Kristus. Saudara, lanjut sekarang pada ayat 24 sampai dengan 29. Judul bacaannya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara, sebab kenapa? Sebab ternyata pada saat dia menghembusi Roh Kudus ini tadi, Thomas tidak di situ. Tetapi di dalam ayat 23 dia berpesan, saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, hati-hati. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang hidupnya disertai oleh Roh Kudus, kata-katanya berkuasa. Kata-katanya berkuasa. Karena apa? Buktinya seperti apa? Orang yang hidupnya disertai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang seperti apa? Yang di dalam hidupnya, saudara tidak pernah menemui kesalahan atas sikapnya, atas pikiran, dan atas perkataan orang ini. Sebab ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ada pada Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Silakan digarisbawahi. Jika engkau adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya hidupmu dikuasai 100% oleh Roh Kudus, dipimpin 100% oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya akan dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Maka orang yang seperti ini punya kata-kata sangat berkuasa. Saudara, ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, iya Tuhanku dan Allahku.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, inilah buktinya bahwa manusia selalu menuntut adanya bukti. Dan Yesus yang adalah Tuhan membuktikan apa yang kau perlukan. Sehingga kita yakin segala kehidupan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam kitab suci adalah sebuah fakta, kebenaran yang terjadi. Dan kita yakin Alkitab yang kita pegang, yang kita pelajari adalah kitab suci untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini. Karena kitab suci ini memuat kisah tentang Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus yang adalah juru selamat dunia. Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya juga. Oleh karena itu saudara, dia masih menunjukkan berkat yang luar biasa setelah dia menampakkan berkali-kali kepada para muridnya, kepada para sahabatnya. Dia masih ingin tunjukkan berkat yang satu ini agar supaya manusia yakin bahwa neraka dan surga itu ada. Dia mengajak kurang lebih 500 orang termasuk para rasulnya menuju ke daerah Betania. Dan di sana dia memberkati orang yang 500 itu. Tetapi apa yang terjadi? Mendadak Yesus yang adalah Tuhan terpisah dari antara mereka, naik ke surga dengan awan-awan. Dan semua yang menyaksikan takjub dan takut kepada Tuhan, sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Dan Yesus Kristus Tuhan naik terus ke surga. Dan malaikat yang diutus oleh Tuhan ada di tengah-tengah orang yang banyak itu. Dan malaikat itu berkata, saudara, di dalam Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-9 berkata demikian. Sesudah pasal 1 ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yaitu ketika dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati di hari kiamat. Oleh karena itu saudara, pelajari baik-baik kitab suci yang memuat banyak kisah tentang Yesus yang adalah Kristus Sang Juru Selamat dunia ini, agar supaya Anda dan saya boleh memiliki iman yang semakin kuat dan semakin teguh, sehingga ketika dia datang, dia boleh menjumpai iman itu ada di dalam kehidupan keluarga saudara dan keluarga saya. Sehingga orang yang memiliki iman tetap percaya kepada dia adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Kristus di hari kiamat. Dan kita boleh tinggal bersama-sama dengan dia di dalam surganya yang mulia, di dalam hidup kekal selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.